Hai guys, kembali lagi di Butuh Film Gan bersama saya Wawan, Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Summertime Rendering. Cerita bermula dari Shinpei yang pulang kampung menggunakan perahu karena bermimpi tentang Ushio hingga terbangun di depan gunung kembar milik Hizuru. Dia kembali ke kampung halamannya setelah 2 tahun pergi merantau. Di tanggal 2 Juli itu, dia menemui Mio. Namun sayang, sepedanya ngerem losdol sampai kecebur. Kemudian Shinpei menghadiri pemakaman Ushio. Hishigata terlihat merasa sedih kehilangan Ushio. Shinpei juga menyadari seorang bocil kematian bernama Shiori yang diselamatkan oleh Ushio. Singkat waktu, Shinpei sedang memasak bersama Mio dan babehnya. Singkat waktu malam pun poek, Mio memberikan sebuah kerang yang berisi kenangan dari Ushio. Rasa sedih mendalam pun menjadi-jadi karena kenangan ada pada kerang tersebut. Kemudian Tetsu datang ke kafe milik Ushio. Dia pun membeli minuman berdemek di sana. Mio pun lari ngabret keluar dan dia juga bertemu dengan seorang babeh yang tidak dikenal. Dia juga menjelaskan mengenai penyakit wabah bayangan. Dijelaskan oleh Mio sejak saat itu sebelum kematian Ushio dia melihat bayangannya sendiri. Singkat cerita, Shinpei berjalan apruk-aprukan untuk menuju sebuah kuil. Sayang, dia pun modar karena serangan bayangan Mio. Shinpei pun bermimpi dan restart kembali bagaikan kekuatan Shinimodoriste milik Natsuki Subaru. Shinpei juga melihat sebuah novel bayangan tersebut yang berisi sebuah kisah horor. Kembali lagi ke tanggal 22 Juli di dermaga. Mio pun kembali kecebur setelah itu. Shinpei pun kembali mengikuti upacara pemakaman Ushio. Tiba-tiba di acara pemakaman itu ada yang memotret tanpa izin. Singkat waktu di esok harinya Mio menyadari Shinpei yang terlihat begitu lemas dan pucat. Akhirnya, Shinpei pun mengecek sebuah sepeda milik Mio yang rupanya kabel rem tersebut diputus. Singkat waktu, malam pun poek, Shinpei melihat Mio yang sedang ngajedok di luar rumah. Oh, rupanya Mio yang di luar itu adalah seorang psikopat. Dia pun mengcopy paste tiruan Tetsu dari bayangannya. Tiba-tiba ada telepon dari Tetsu, namun tanpa diduga, Mio seorang psikopat itu sudah ada di atasnya. Shinpei pun akhirnya rungkat dan kembali lagi restart. Sementara itu, dia pun disuruh untuk memantau dan mengevlog di atas pohon. Di malam yang poek itu, Shinpei sedang menyiapkan sebuah kamera tersembunyi untuk melihat Mio yang menjadi psikopat. Esoknya, Shinpei pun melaporkan kepada Mio yang asli karena ada bayangan psikopat dirinya. Shinpei merasa tidak manuk akal, akan tetapi benar-benar sudah melihat bayangan psikopat tersebut. Singkat waktu, Shinpei ingin berbelanja ke sebuah toko namun sayangnya tutup. Lalu ada seorang mamah bondon datang menghampirinya. Dia pun lalu diajak ke rumah Shiori. Tanpa diduga, rumah itu terlihat sepi. Setelah masuk ke dalam, Shinpei pun menyadari ada bekas adu mekanik dengan bayangan. Dia pun lalu berjalan ke lantai 2, namun tiba-tiba ada yang memotret dirinya. Rupanya di belakang tersebut ada seorang bocil kematian. Lalu Shinpei juga kepikiran dengan seorang bondon yang bersamanya saat di kapal. Sepertinya si bondon itu tahu sesuatu. Akhirnya sampai kembali ke kafe, Tetsu juga menyadari kalau dia masuk rumahnya Shiori. Kemudian Hishigata datang menemuinya. Di pinggir walungan itu, Shinpei menjelaskan kepada Mio dan Hishigata tentang wabah bayangan tersebut yang membunuh Ushio. Singkat cerita, hujan pun kukucuprakan. Shinpei bersama Mio sedang berteduh. Lalu Mio pun memberikan sebuah kerang yang berisi kenangan Ushio. Singkat waktu, malam pun poek deui. Mereka pun menyiapkan pakaian yukata untuk pergi ke sebuah festival. Hishigata ribut dengan Shinpei dan dia akan berusaha menjaga Mio kalau Shinpei tidak bisa diandalkan. Tiba-tiba ada bayangan Mio psikopat melintas di hadapannya.
Dia pun lari ngabret sedan-edannya dan mengejarnya. Temannya pun sampai menganggap Shinpei lagi kebelet modal. Tepat di pinggir pantai itu, Shinpei melihat Ushio dengan pakaian gemes. Dia pun mengatakan kalau Ushio sudah meninggoy 2 hari yang lalu, dan menganggap Ushio di depannya hanyalah jurik. Dia pun sampai bertanya-tanya apa yang diinginkan Ushio. Setelah itu, Ushio pun lari ngabret edan ke sebuah festival tersebut. Akan tetapi, Shinpei menyuruhnya untuk bersembunyi di belakang panggung. Tiba-tiba ada telepon dari Mio kepadanya. Mio menghubunginya untuk menemui di area kuil. Setelah itu, dia pun datang ke area kuil tersebut. Mio pun kepikiran kalau saja Ushio masih hidup, bisa pergi bareng-bareng ke festival. Sementara itu, Hishigata meminta kepada Mio untuk menjadi pendamping dirinya. Tiba-tiba Ushio datang ke hadapan mereka. Hishigata pun sampai kaget setengah modal akibat hal tersebut. Rupanya Ushio tersebut adalah seorang psikopat. Sampai sementara itu, Shinpei mendatangi ke atas kuil. Rupanya ada Mio yang menjadi psikopat. Shinpei pun sampai dilempar di bak begitu saja olehnya. Shinpei juga bertanya-tanya apakah dirinya disalin olehnya. Tiba-tiba datanglah seorang Bondon Hizuru dan menembak langsung psikopat tersebut. Shinpei pun akhirnya menyadari seorang Bondon itu adalah penumpang kapal yang tidak sengaja menabrak dirinya gunung kembar. Bondon itu berusaha menyelamatkan dirinya yang terluka parah. Dia juga penasaran dengan sebuah makanan bernama lotek. Dia juga menyuruhnya untuk mengumpet di sebuah ruyuk. Rupanya ada Ushio bayangan yang datang ke atas kuil. Selama beberapa hari ini, menurutnya bayangan semakin bertambah meskipun sudah dibantai. Shinpei lalu datang ke atas kuil tersebut dan menemui Tokiko. Ternyata, di sana sudah terjadi pembantaian massal. Terlihat ada jurik yang begitu besar di hadapannya. Saat si Bondon menyerang, tiba-tiba jurik itu ikut membalasnya sampai terluka parah. Jurik itu lalu menelan korban tersebut sampai melenyapkannya. Di atas itu ada cahaya glowing yang rupanya adalah Haine. Sementara itu Shinpei mengeluh kesah dan termehek-mehek karena kegagalannya. Namun tiba-tiba datang Ushio dan menggaplok jurik tersebut. Setelah itu, kota itu dilenyapkan oleh jurik. Kembali lagi, Shinpei pun merestart kehidupannya. Dia pun ikut kecebur karena membantu memberhentikan Mio. Tiba-tiba si Bondon Hizuru kaget setengah modal karena seorang laki-laki itu adalah bayangan. Dia pun lalu datang ke sebuah pemakaman Ushio. Masahito yang menyadarinya langsung menghampirinya. Dia pun sampai menggodanya karena sudah lama tidak bertemu, karena semakin cantik, glowing, seksoi, dan berdemek. Dia juga mengenalkan Hizuru kepada keluarganya yang lain. Setelah itu, Hizuru pun menanyakan seseorang bernama Shinpei yang disebutkan oleh Masahito. Dia pun kemudian cabut dan menyadari seseorang yang menabrak gunung kembar miliknya adalah Shinpei. Setelah itu, Hizuru mengecek mayat Ushio dan membuatnya bertanya-tanya. Terlihat Hizuru merasa kesal karena akting murahan dari Asako yang menjadi juri. Kemudian Hizuru menemui seorang abah di sebuah ruyuk. Dia juga membahas Shiori karena serangan jurik. Sementara itu, mengikuti acara pemakaman kembali. Dia pun akhirnya diberikan sebuah kontak untuk bisa menghubungi Hizuru. Akhirnya, dia pun berhasil memecahkan kode keras dan menghubunginya. Sementara itu di jamban, Hizuru yang standby membejek Alan yang berwujud sebagai psikopat. Setelah berjalan apruk-aprukan, Shinpei berhasil menemui Hizuru di ruyuk. Hizuru menyadari kalau Shinpei adalah seseorang yang mampu menjelajah waktu. Dia lalu menjelaskan sebuah novel buatannya yang menjadi sebuah cerita nyata. Psikopat rawat cubluk pada cerita tersebut dengan jurik yang ada di pulau itu. Dijelaskan 14 tahun lalu keluarganya dibantai oleh jurik. Akan tetapi tujuan Bondon itu kembali lagi ke pulau adalah menyelamatkan Shinpei. Singkat waktu, si Bondon itu datang ke rumah Shiori. Dia pun melihat ada bekas bayangan di rumah itu.
Rupanya mereka semua di rumah itu sudah menjadi jurik si Kopet. Terlihat Hizuru pun sibuk beradu mekanik dengan jurik itu. Diceritakan oleh si Abah kalau adiknya Ryonosuke mampu menjinakkan bayangan. Adiknya yang menjadi korban situasi pun membuatnya menjadi makin riweuh. Setelah sibuk beradu mekanik, Hizuru pun langsung naik ke lantai 2. Bocil kematian itu berusaha kabur dari mereka bertiga. Setelah tertangkap, Hizuru pun menanyakan kepada bocil kematian itu apakah dia yang membunuh Ushio. Bocil kematian itu pun mengakuinya dan membuat Shinpei kesal. Singkat waktu, malam pun poek deui, Shinpei bersama Hizuru membahas mengenai bayangan. Dia memintanya untuk membantai bayangan tersebut meskipun berwujud teman ataupun keluarga. Tiba-tiba, Ushio datang saat Shinpei membuat kari ayam. Shinpei yang melihatnya pun sampai kaget setengah modal. Lalu dijelaskan oleh Ushio kalau tanggal 24 akan terjadi sebuah bencana. Kemudian Mio dan Alan pun pulang. Sementara itu, Shinpei berusaha menyembunyikan Ushio ke kamarnya. Di kamar tersebut terlihat Ushio dan Shinpei makan bareng. Diceritakan pada masa lalunya, Shinpei akan pergi ke Tokyo dan ada urusan dengan temannya Alan. Dia berencana akan bekerja di Tokyo. Akan tetapi, Ushio menolaknya pergi ke Tokyo. Di tanggal 24 itu, Shinpei berusaha untuk menghentikan kekacauan para jurik dan Ushio pun akan membantunya. Sementara itu, si Abah dan Hizuru sedang memantau jurik yang akan datang ke rumahnya. Dan beberapa saat kemudian, benar saja si Kopet Mio datang menyerangnya. Akhirnya, Mio pun berhasil ditumbangkan oleh si Abah. Saat Hizuru akan menghabisi Ushio, Shinpei pun berusaha agar tidak membantainya karena sudah menolong beberapa kali. Di luar itu, terdengar sebuah rekaman ancaman pada tanggal 24. Jurik itu akan membantai pada festival di tanggal tersebut. Singkat waktu, pagi pun isuk, Mio pun menghubungi Shinpei dan merasa kangen. Di pinggir pantai itu, Hishigata dan Shinpei mengobrol. Hishigata pun kaget setengah modal ketika Ushio muncul di hadapannya. Mereka bertiga melihat rekaman video sebelum kematian Ushio. Ada di video itu juga terlihat ada Ushio bersama bayangannya. Mereka juga kebingungan mana Ushio yang asli. Singkat waktu, pada tanggal 24, semua orang berkumpul di pantai untuk membersihkan sampah. Ushio menemui Shiori yang akan mencari bayangan mirip dengannya. Setelah beberes pantai, mereka pun kembali ke rumah. Mio juga memikirkan tentang Shinpei yang akan balik kampung lagi. Saat akan mandi besar, Ushio menemui bayangannya di jamban. Setelah itu mereka berdua pun mencari bayangannya yang lain. Lalu mereka berdua pun jalan apruk-aprukan ke sebuah ruyuk. Rupanya mereka menemui sebuah rumah angker sejak zaman jebot. Tiba-tiba sosok jurik muncul di hadapannya. Ushio pun menyerang jurik tersebut. Akhirnya setelah rekaman tersebut, Ushio pun kembali mengingat masa lalunya. Setelah itu Ushio mengajaknya ke sebuah pinggir batu. Dia pun melihat di mana Shiori tenggelam ke dalam lautan. Ushio berusaha untuk menolongnya, akan tetapi di dalam laut itu ada jurik yang menyerangnya. Rupanya mereka bertukar posisi agar Shiori selamat dari cengkraman jurik. Tanpa diduga, Shiori yang menjadi psikopat itu memberi jejak pada lengan Shinpei. Tiba-tiba hujan pun turun. Shinpei akan berencana pergi ke sebuah tempat. Sementara itu, Tokiko dan Mio sedang berduduk berduaan. Di sisi lain, setelah berjalan apruk-aprukan dan hujan, mereka bertiga menemui sebuah rumah angker yang kosong. Setelah mengecek barang di setiap sudut rumah tersebut, tiba-tiba Hishigata menyadari ada sebuah patung yang mengerikan. Patung tersebut diduga adalah Dewa Lintah. Kemudian mereka menemui sebuah sela-sela pada tembok tersebut. Kemudian Ushio berusaha mencari jalan untuk bisa masuk. Rupanya kunci tersebut ada pada perut patung lintah itu.
Mereka pun masuk ke dalam dan menemukan sebuah cubluk. Akhirnya mereka bertiga menemukan Jurik yang sedang tidur. Kemudian Shinpei berusaha akan menyerangnya. Saat akan menyerangnya, tiba-tiba Jurik tersebut tidak bisa cicing jempling. Akan tetapi dengan kemampuan Ushio dengan sekali slebeo, dia pun berhasil mengalahkan Jurik tersebut. Beberapa saat kemudian mereka pun terkepung oleh para Jurik di gua. Mereka bertiga pun kemudian riweuh akibat serangan para Jurik. Tanpa diduga, Hishigata membawa api untuk membakar Jurik tersebut. Sementara itu, di sisi lain, si Bondon dan si Abah itu berhasil masuk ke dalam cubluk. Mereka pun merasakan aura dari bayangan. Sementara itu, Mio menemukan bayangan Shiori, dan tanpa diduga, Tetsu menghampirinya dan membuatnya kaget setengah modal. Mereka pun lalu mengikutinya sampai masuk ke dalam cubluk. Sementara itu, Shinpei dan kedua temannya makin masuk ke dalam cubluk. Ushio pun merasakan lapar saya dan edannya. Di sisi lain, si Abah dan si Bondon sedang mencari cara untuk masuk ke dalam cubluk. Si Abah itu juga menyadari kalau gua Hiroku benar-benar ada. Dari sebuah legenda mengatakan kalau gua itu digunakan sebagai tempat untuk bersemedi. Sementara itu, Tetsu dan Mio sedang berjalan apruk-aprukan di dalam cubluk tersebut. Kemudian dari suara, Tetsu dan Mio yang ada di cubluk itu juga. Tokiko menghampiri Shinpei karena dia adalah seorang manusia. Tiba-tiba si Bondon dan Abah datang menghabisi para Jurik di sana. Si Abah pun makin riweuh karena Shiori belum mati-mati juga. Itu pun juga menampakkan diri di hadapan si Bondon dan si Abah. Sayang sekali si Bondon dan si Abah kalah adu mekanik dengan Jurik. Shinpei akhirnya menemui sosok dewa pulau yaitu Haine. Dia pun lalu mengubah wujudnya menjadi bocah kematian. Lalu datanglah suster ngesot ke tempat itu juga. Rupanya dia mencuri peti Ushio dan Alan untuk menjadi hidangan Haine. Kemudian Hishigata marah besar karena tidak tahu babehnya di mana. Rupanya itu semua dilakukan oleh Tokiko agar mamanya selamat karena dia diubah menjadi bayangan oleh Haine. Saat mayat Ushio akan disantap oleh Haine, Ushio pun mencurinya terlebih dahulu. Tiba-tiba suster ngesot pun berubah menjadi psikopat. Setelah itu, Jurik itu mengancam akan merujak Mio. Sementara itu, Tetsu berhasil menemukan si Bondon yang terluka parah. Tiba-tiba si Bondon pun datang dan mencoba mengalahkan Jurik tersebut. Tanpa diduga, Shinpei sudah memberikan minuman racun dan berdemek untuk merestar dirinya kembali. Akhirnya Shinpei kembali lagi menemui si Bondon bersama Ushio. Lalu Hizuru menyadari perbedaan mata kanan Shinpei yang berasal dari bayangan milik Haine. Mereka lalu memikirkan cara agar dapat mengalahkan Jurik tersebut. Dijelaskan oleh dirinya kalau tubuh Shiori dapat berjalan sedangkan Dewa Hiroku tetap berada di dalam goa. Dijelaskan oleh Ushio kalau dia pernah mencoba mengendalikan Haine. Singkat waktu mereka pun kembali lagi ke rumah Shiori. Mereka rupanya akan melakukan penyergapan terhadap bocil kematian tersebut. Tanpa diduga, si Bondon pun kembali kalah adu mekanik dengan Jurik itu lagi. Shiori rupanya mengejar Shinpei selama ini. Si Jurik itu juga merujak Shinpei dan dia pun kembali ke sebuah masa lalu. Rupanya cerita tersebut adalah masa lalu si Bondon Hizuru. Dia bersama adiknya pergi ke sebuah restoran dan terlihat Hizuru merasa sebal karena akibat ulah adiknya sendiri. Singkat waktu, Hizuru bersama adiknya pergi ke sebuah rumah angker. Rupanya tempat tersebut ditinggali oleh Haine. Dijelaskan, pada rumah yang reot itu, si D adalah Jurik 4 lengan yang punya ambisi khusus. Tapi suatu ketika, Haine merasa kelaparan yang sangat edan. Saat akan kembali menemui Haine, dia menemui Abah dan memperingatkan kalau tempat tersebut tempat bahaya. Ryunosuke datang berjalan apruk-aprukan dan menghampiri Haine. Yang sudah kelaparan, dia pun dengan terpaksa merujak Ryunosuke. Alangkah kaget setengah modalnya Hizuru ketika Ryunosuke menjadi korban akibat keganasan Haine. Sejak saat itulah tubuhnya si Bondon dirasuki oleh Ryunosuke.
Sementara itu Shiori yang sedang meeting dengan orang tua dan juriknya itu. Mereka memikirkan cara agar menghabisi Shinpei. Kemudian Shinpei menemui Hizuru. Mereka berdua membahas kekuatan Ryunosuke pada tubuh Hizuru. Singkat waktu di sebuah gedung aula, mereka semua berkumpul untuk saling membantu menghabisi serangan jurik. Sementara itu si Abah terlihat waspada menjaga tempat itu di balik ruyuk. Tapi tanpa diduga, dia pun modar di rujak si Kopet. Shinpei pun tiba-tiba modar karena ditembak dengan peluru senapan asli. Dia pun bercerita kepada Ushio dan Mio kalau titik pengulangannya akan semakin maju. Dia pun merasa semakin di tepi jurang, sampai akhirnya dia tidak bisa mengulangi waktunya kembali. Maka dari itu, dia pun akan menyelesaikannya pada malam yang poek itu juga. Singkat cerita, Shinpei pun memancing agar jurik itu keluar. Rupanya si Kopet Mio mengincar nyawanya. Tapi dia pun diselamatkan oleh Ushio yang lari ngabret edan. Sementara itu di lorong, si Bondon berusaha menyerang para jurik yang mengejarnya. Akan tetapi Hizuru menjadi korban penembakan oleh jurik si Kopet. Akhirnya mereka semua dipancing untuk datang ke sebuah aula. Di aula itu, jurik disiram minyak petrol dan dibakar hidup-hidup. Tapi ternyata tidak semudah itu Markona. Jurik itu pun masih saja tetap hidup meskipun dibakar. Di luar itu, Hizuru menyadari kalau api dapat menyalakan jurik. Selain itu, Ushio juga mampu mengkopi paste petrol ke dalam dirinya. Akhirnya Mio si Kopet itu menjadi tawanan dari Shinpei. Diceritakan olehnya kalau seluruh serangan itu adalah keinginan darinya. Haine mampu melahirkan banyak bayangan. Namun karena dia sudah lemah, dia tidak bisa melahirkan bayangan baru lagi. Sementara itu, Tokiko menyadari kesalahannya karena memberi makan Haine untuk menghidupkan mamahnya. Kembali ke sebuah rumah, terlihat ada bekas dari bayangan yang menghitam. Mereka sudah menyelapkan beberapa perabot di rumah itu. Di sebuah lorong itu, Shinpei menyadari ada juri. Dia pun mengikutinya sampai-sampai menemukan sebuah ruangan kosong. Rupanya ruangan itu menembus sebuah tempat yaitu Gua Hiruko. Lalu Hishigata menemui babehnya dan mamahnya. Dijelaskan oleh babehnya kalau dia sudah memutuskan hubungan dengan Haine. Sangat disayangkan saat Mio si Kopet mencoba copy paste babehnya, dia tidak bisa karena kebal. Singkat cerita, di sebuah ruangan itu, akhirnya mamahnya bangun. Babehnya pun menjelaskan kalau membunuh Haine akan membuat sebuah bayangan lainnya ikut mati. Dijelaskan ada sebuah alam isekai di mana bayangan hanya bisa tinggal di sana dan abadi. Ushio komplain kepada Hizuru. Dia menyadari kesalahan dirinya sendiri karena mengikuti nafsunya untuk penasaran terhadap Haine. Sementara itu Hishigata menemui babehnya. Dia menjelaskan kalau mamanya sudah meninggoy sekitaran tahun 2013. Dan sayangnya dia tidak mendapatkan donor jantung. Sementara itu, Tokiko bersama dia menyuruhnya untuk beristirahat tidur terlebih dahulu. Karena sebelumnya dia sudah melintasi waktu dan belum tidur sama sekali. Singkat waktu, si Abah kumis baplang itu pun keluar. Dia pun kepergok dengan Ushio dan menanyakannya. Rupanya dia pulang ke rumahnya dan ada sebuah bayangan istrinya di rumah itu. Dengan terpaksa, si Abah kumis baplang itu menghabisi bayangan tersebut. Akhirnya, pagi pun isuk. Shinpei pun hudang sare. Kemudian Shinpei pun memutuskan untuk split tim mengatasi masalah bayangan. Shinpei sedang menargetkan seseorang bernama Buchi. Di masa lalu, Buchi adalah seseorang yang baik. Di sebuah ruyuk itu, Shinpei sedang berusaha menyelamatkan bocil dari ancaman bayangan. Untung saja Shinpei dan Ushio berhasil mengatasinya. Setelah itu, Shinpei menghubungi semuanya untuk berkumpul. Mereka membahas soal serangan di kuil pada sebuah festival. Di tahun 1733, ada seekor paus yang terdampar. Warga di sana menganggap paus itu adalah karunia dari dewa dan berkumpul untuk memakannya. Namun tiba-tiba paus itu berubah wujud menyerupai seorang gadis. Kemudian Shinpei menemui Masahito di sebuah rumah. Dia pun dihidangkan teh tubruk olehnya. Masahito ingin bermain FF remake yang baru.
Kemudian Shinpei menanyakan mengenai novel manusia rawa kepadanya. Namun menurut Masahito, makhluk yang berwujud menyerupai seseorang itu adalah makhluk tiruan. Selain itu, perubahan sel juga karena ada efek metabolisme. Dijelaskan Shinpei ada dewa Hiroko 300 tahun yang lalu yang tenggelam di dasar laut. Maka dari itu dia pun menyalin diri dan berubah menjadi sesuatu yang ada di dekatnya. Akan tetapi Masahito malah tertawa dan menganggap dia sedang malaweng. Setelah itu Shinpei memberikan foto kepadanya dan menanyakan dirinya kenapa ada di foto tersebut. Kembali lagi Shinpei menemui si Bondon. Rupanya dijelaskan oleh si Abah kalau dia adalah si Dehiko sekaligus pelindung dari Haine. Lalu dijelaskan oleh babehnya setelah Haine melahirkan keluarga Hishigata pun terpisah. Sejak saat itu si Dehiko ingin melakukan sebuah keinginan. Kembali lagi Shinpei bersama si Dehiko. Dia pun diinterogasi karena bersikeras melindungi Haine bersamanya. Akan tetapi Ushio yang nafsu pun langsung menyambit si De sampai modiar. Oh, ternyata bagaikan Hokage keempat si Dehiko ternyata tidak mati. Jurik itu pun langsung merujak Shinpei hingga mubui. Shinpei langsung tersesat di dalam sebuah ruyuk. Ada seekor gagak mengawasi dirinya. Selain itu juga dia juga bertemu para bocil kematian yang tersesat. Penampakan Jurik pun muncul di hadapan mereka. Tiba-tiba Shinpei pun merasa liar setengah edan. Dia pun lalu menghubungi temannya. Rupanya Shinpei sudah disalin oleh Haine. Singkat waktu Shinpei menemui Mio yang gogoleran. Dia curiga dengan telepon dari Haine. Shinpei pun mengingat kembali kalau di pengulangan yang ketiga dia disalin oleh para Jurik. Shinpei semakin riweh karena Haine bikin dia semakin rudet dan riweh. Sementara itu Hishigata dan Mio menemui si De yang sedang bercocok tanam. Di sisi lain, si Bondon Hizuru bersama bunguknya sedang mencari tempat untuk beradu mekanik. Mereka memikirkan kemungkinan Shinpei sudah modar. Akhirnya mereka pun split tim dan berpencar. Si Bondon Hizuru akhirnya menemui Haine. Saat akan menggeprek dirinya, muncul si De dan berubah menjadi Jurik psikopat. Si Jurik itu pun merasa takjub karena si Bondon begitu lincah. Kemudian mereka pun lanjut untuk peraduan mekanik. Jurik itu menganggap remeh si Bondon. Dari peraduan mekanik itu Haine takjub karena kecepatannya sama seperti Ushio. Haine pun bertanya-tanya kenapa Hizuru kembali lagi ke pulau itu. Meskipun menurutnya sudah dipastikan kalah mekanik, akan tetapi si Bondon berencana akan mengulur waktu. Si Bondon itu curcol kalau dia ingin menembus kesalahannya akibat kematian Ryunosuke. Karena sudah bosan mendengarkan bacotnya, si De lalu melakukan peraduan mekanik lagi. Sangat disayangkan, Hizuru langsung tigoleprak tidak berdaya. Sementara itu Mio dan Shinpei pun datang menemui Masahito. Tapi tiba-tiba Mio langsung menyambit Masahito. Tanpa diduga, Shinpei menyadari kalau si De ada dua dan mampu membuat kelonengan. Setelah berpikir dan berpacu dengan waktu, akhirnya mereka pun pergi ke sebuah tempat. Shinpei pun dibantu Mio dengan lari ngabret edan. Dan benar saja sesampainya di sana, si De sedang beradu mekanik dengan si Bondon. Akhirnya si Bondon pun kalah dan dirujak oleh tombak PJWS. Sampai-sampai dia pun merasa mules tak tertahankan hingga modal ke alam isekai. Setelah itu Haine dan si De pun kabur ke dalam laut. Ryunosuke pun diserahkan kepada Shinpei. Tanggal 23 Juli babehnya mengajak Shinpei untuk masuk ke rumah karena hujan. Dijelaskan olehnya kalau si De bisa mengawetkan diri sendiri meskipun sudah terluka. Bagaikan psikopat mah kuat, tiba-tiba petir nyambar ke tengah lautan. Lalu Mio mendatangi dan menghampirinya memberikan sebuah kerang yang berisi ingatan dari Ushio. Tujuan kerang itu adalah mengunci ingatannya agar tidak bisa dibaca oleh bayangan. Singkat waktu, malam pun poek, Mio menghampiri Shinpei di atas atap. Rupanya Shinpei sedang latihan ilmu sorodot gaplok. Di atas atap itu pula, Mio pun merasakan rasa cinta yang terdalam dengan Shinpei. Kemudian mereka menggelar rapat karena si De mengetahui kekuatan isekainya.
Pengulangan keempat, Ushio pun sudah ada 2. Maka dari itu di pengulangannya yang ke-9, dia menyelamatkan Ushio yang tenggelam di lautan. Tiba-tiba kerang itu bergerak secara misterius. Rupanya itu menjelaskan tentang obat pasang di sebuah selat. Mereka pun lalu merencanakan menggunakan jurik yang dikendalikan oleh Tokiko. Sementara itu Haine dan Shide sedang membahas Shinpei yang akan menemukan Ushio lebih dulu. Akhirnya Shinpei pun berhasil menemukan Ushio yang tenggelam. Ushio pun akhirnya diselamatkan dan dia pun bertemu jurik yang akan menculiknya. Akhirnya Shinpei pun melakukan pengulangan hidupnya lagi dengan membawa Ushio. Mereka kembali rapat dan membahas rencana penyerangan pada sebuah goa. Tanggal 24 Juli saat akan ada festival, tiba-tiba Shide merasakan kebelet modal yang tak tertahankan. Sementara itu Shinpei bersama temannya sedang menjelajah untuk masuk ke dalam gua. Akhirnya mereka pun berhasil menembus gua tersebut. Karena jalan terhalang, mereka pun lalu mengebom dinding gua tersebut untuk masuk. Akhirnya di tempat tersebut ada Haine yang langsung datang. Sementara itu Ushio sedang beradu mekanik dengan jurik. Setelah dianggap mengalahkan Shide, rupanya Shide muncul kembali dan kabur dari tempat itu. Shide pun menyadari kekuatan mata yang terpisah ada pada Shinpei. Dia berencana akan merebut matanya tersebut. Kemudian Shide pun kabur ke dalam. Lalu Shinpei dan Ushio pun mengikuti ke lubang tersebut. Akhirnya Shinpei pun menyadari kalau itu ada kampung halaman Haine alias sebuah isekai. Dia juga menyadari kalau tempat itu waktu tidak berputar. Lalu Ryunosuke dan Shinpei pun berjalan apruk-aprukan menemui Haine. Tiba-tiba di tengah ruyuk mereka pun menemui sebuah bola. Lalu Shinpei dan Ryunosuke mengikuti bola ngagorolong tersebut. Tanpa diduga bola itu menuju Ushio yang sedang ripuh. Rupanya Ushio menjelaskan kalau Haine ingin bicara dengannya. Shinpei kemudian menemui Haine. Rupanya dijelaskan kalau Shide ingin menguasai pulau tersebut. Tiba-tiba ada serangan rudal dari Shide menghancurkan desa tersebut. Kemudian Ushio pun beradu mekanik dengan Shide. Bagaikan Hokage keempat, dia pun bisa satset-satset. Shinpei lalu menyelamatkan Ushio yang pingsan. Kemudian datanglah Shide, akan tetapi Shinpei berusaha mengulur waktunya. Sementara itu Ushio perlu waktu 2 menit untuk membuat peluru demi mengalahkan Shide. Kemudian Shinpei dan Ryunosuke beradu mekanik dengan Shide. Sangat disayangkan Shide yang begitu overpower, dia pun bisa menangkap Shinpei begitu saja. Akhirnya Ryunosuke pun berhasil dirasuki ke dalam tubuh Shide. Kemudian Shinpei pun mengambil shotgun kocok untuk ditembakkan kepada Shide. Akan tetapi akhirnya Shinpei pun berhasil mendapatkan shotgun kocoknya. Tanpa diduga sebuah serangan itu berhasil mematikan Shide. Akhirnya mereka kembali ke sebuah masa lalu, di mana masa lalu itu terdapat paus yang terdampar. Lalu Ushio pun memusnahkan paus yang terdampar tersebut. Setelah itu Ushio pun mengatakan kalau dia akan berpisah dengan Shinpei pada waktu itu juga. Kembali lagi, Shinpei pun terbangun dari mimpi dan menabrak gunung kembar milik si Bondon. Terlihat Shinpei pun termehek-mehek sampai-sampai membuat si Bondon kaget karena tahu dan mengenal namanya. Shinpei pun kembali lagi ke dermaga. Lalu datang Mio dengan sepedanya dan bisa berhenti. Namun tiba-tiba datang Ushio menghampirinya. Rupanya dia sedang sibuk untuk bebersih pantai. Shinpei lalu datang ke restoran dan disambut Albert. Lalu Shinpei berkeliling di desanya. Dia pun bertemu dengan para bocil Windah Basudara. Setelah berdoa, dia pun bertemu 2 penjaga dan menjelaskan kalau Ushio sedang berada di pantai. Dia sedang mencari kerang yang hilang. Shinpei pun lari ngabret dan menemuinya di pantai. Akhirnya kerang milik Ushio pun ditemukan. Ushio yang awalnya sedih dan kesepian, kini dia senang karena Shinpei sudah pulang kampung. Esok harinya Shinpei menemui si Bondon dan menerima tanda tangan darinya. Lalu adiknya Haine datang menemui si Bondon.
Diceritakan oleh Ryunosuke kalau si Bondon akan membuat novel baru. Singkat waktu, malam pun poek, akhirnya mereka merayakan festival musim panas yang meriah tersebut. Sementara itu si Bondon Hizuru masih keedanan dengan ide novel barunya. Akhir cerita, Ushio pun selalu berada di sisi Shinpei saat mercon bebeledugan. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.